Halo anak-anak, selamat datang kembali di dalam acara Menikmati Musik Agung. Sampailah kita kepada penghujung bagian ini, yaitu episode keempat. Nah anak-anak, kita sudah membahas karya nomor 1, nomor 2 dan 3, lalu nomor 12C dan 13. Sebenarnya masih banyak sekali karya-karya atau lagu-lagu di dalam Saint John Passion. Kalau kalian mau dengarkan secara full, kalian mungkin ada kesempatan bisa nonton di concert hall, atau mungkin kalian bisa cari di internet ya, supaya kalian tahu gambaran besarnya. Nah hari ini kita akan membahas bagian yang terakhir dari Saint John Passion, yaitu nomor 39 dan nomor 40. Nah anak-anak ini mengambil atau mengangkat peristiwa ketika Yesus tuh sudah mati. Jadi kalian ingat gak setelah Yesus disalibkan dan dia mati, sebenarnya Yesus itu dikuburkan selama 3 hari. Nah ada yang ingat gak dia dikuburkan di kuburannya siapa sih? Ya, dia dikuburkan di dalam kuburannya Yusuf dari Arimatea. Nah siapakah Yusuf dari Arimatea? Alkitab tidak banyak bicara tentang dia, tapi dia disebutkan sebagai salah seorang pengikut Yesus, salah seorang murid Yesus. Dia adalah seorang kaya dan dia tuh sudah punya kuburan. Jadi memang orang kaya zaman itu, mereka itu sudah beli sebuah tanah, sebidang tanah yang ada guanya gitu ya, untuk dia menguburkan diri dia nanti kalau dia meninggal. Jadi memang dia belum mati, tapi dia sudah beli tanah untuk dirinya nanti kalau sampai meninggal. Nah tapi ternyata ketika Yesus dihukum mati seperti demikian, Yusuf mulai berpikir, wah Yesus ini akan dikubur di mana? Dia kan matinya di atas kayu salib, mati dengan cara tanda petik ya terhina seperti para penjahat-penjahat. Biasanya mungkin mereka dimasukkan ke kuburan massal kali, atau mungkin dikuburkan secara tidak baik gitu ya, karena memang tidak ada penguburan yang layak untuk orang-orang pendosa yang mati di kayu salib. Nah Yusuf dari Arimatea ini berpikir, Yesus ini kan seorang yang benar sebenarnya, dia itu tidak berdosa. Nah karena itu baiklah saya mempersembahkan kuburan saya ini untuk dipakai oleh Yesus. Jadi dicatat ya di dalam Alkitab, Yusuf dari Arimatea itu menjumpai Pilatus. Jadi dia sebenarnya orang yang sangat penting yang bisa datang kepada Pilatus. Dia berkata bahwa minta izin ya, saya mau ambil itu tubuhnya Yesus dan saya mau kuburkan, memberikan penguburan yang layak. Nah lalu Pilatus saat itu akhirnya berkata, oke boleh, tapi kuburan itu harus dijaga ya. Kenapa? Karena takut nanti orang-orang Yahudi itu marah, atau orang-orang Yahudi itu mau mengapa-apakan tubuh Yesus. Dan tapi yang paling penting, kata para imam-imam adalah, jangan-jangan nanti murid-muridnya Yesus itu akan mengambil tubuh dia dan mencurinya, lalu berkata, Yesus sudah bangkit, lihat kuburnya kosong, dia sudah bangkit. Jadi para imam-imam itu berkata, harus dikasih segel, harus dikasih segel cap dari pemerintah bahwa apa? Tidak boleh ada seorang pun yang membuka kubur itu. Supaya apa? Jangan ada yang mencuri tubuhnya. Nah jadi Pilatus tuh mengirimkan prajurit dan juga mengirimkan segel ya ke dalam kubur itu. Nah kita kembali lagi, Yusuf dari Arimatea akhirnya mengambil tubuh Yesus, membersihkan seperti selayaknya menguburkan mayat ya. Jadi membersihkan, lalu dikasih rempah-rempah, dikasih wangi-wangian, baru dia dikuburkan. Nah anak-anak, di dalam karyanya Bach ini, memang bagian ini menunjukkan peristiwa yang cukup sedih juga sebenarnya. Karena kan Yesus mati ya, Yesus mati dan dia dikuburkan. Ada kesan sedih sebenarnya dalam lagu ini. Tapi menariknya anak-anak, kesan sedihnya itu berbeda dengan bagian awal. Jadi kalau kalian ingat lagu pertamanya, lagu openingnya, itu kan ada bagian-bagian yang seperti bergerak-gerak terus ya. Bergerak-gerak terus untuk menunjukkan apa? Kegelisahan hati. Karena kita akan segera masuk ke dalam penderitaan Kristus. Kita akan masuk ke dalam peristiwa penderitaan Kristus. Kita akan melihat tentang betapa dia tuh dihina, dia dicaci maki, lalu dia dibunuh dan dia akan mati dan dikuburkan. Nah tapi di dalam bagian ini, dia tuh Bach itu menggunakan musik-musik yang lebih tenang. Tidak ada bagian-bagian yang bergerak seperti tidak ada yang seperti itu. Bagian-bagian itu seperti sangat tenang, satu persatu berjalan terus-menerus dan sangat tenang. Mau menunjukkan apa sih sebenarnya di bagian ini? Nah anak-anak ini ingin menunjukkan kepada kita apa? Bahwa betul Yesus memang mati dan itu memang sedih. Memang sebuah hal yang membuat kita tuh terenyuh hatinya melihat Yesus itu mati. Tapi Yesus tidak mati selama-lamanya. Kematian dia punya makna yang sangat penting.
Yaitu apa? Kematian dia menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang disebut sebagai milik Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, di dalam bagian lagu ini ya, Rootful nomor 39, ada bagian tengahnya. Kalau bagian depan kan Rootful artinya adalah rest well, beristirahatlah dengan tenang, kira-kira seperti itu. Tapi di bagian tengah nanti kalian akan temukan bagian yang Das Grab soll bestimmt ist. Nah, kata-katanya itu kalau diterjemahkan secara bebas adalah artinya seperti ini. Kubur yang telah disiapkan untukmu, maksudnya untuk Tuhan, yang sebenarnya tidak perlu ditutup lagi itu. Kenapa sebenarnya nggak perlu tutup? Karena kita percaya bahwa Yesus akan bangkit, dia akan keluar dari kubur. Nah, dikatakan ya, kubur yang telah disiapkan, yang sebenarnya tidak perlu ditutup lagi itu, telah membuka pintu sorga dan menutup pintu neraka bagiku. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya kematian Kristus memberikan keselamatan bagi kita. Itulah kenapa di dalam bagian ini Bach itu menggunakan harmoni atau melodi-melodi yang cukup tenang, berbeda dengan bagian pertama. Karena apa? Karena seperti ada suatu hal yang menenangkan kita, ada suatu hal yang memberikan damai pada kita, yaitu apa? Yesus mati untuk memberikan kepada kita keselamatan. Kita yang tadinya berdosa harusnya kita masuk neraka saja, mati di sana. Tapi sekarang karena kematian Kristus, pintu neraka itu ditutup dan pintu sorga itu terbuka bagi kita. Kita boleh menikmati hidup yang kekal. Mari kita dengarkan bersama ya bagian ini, Rootful. Nah, anak-anak sekalian, lagunya sangat indah ya. Tetapi yang uniknya, ini bukan lagu terakhir dari karya Saint John Passion. Karena masih ada lagu nomor 40-nya.
Nah, lagu nomor 40 ini lagu yang cukup unik karena biasanya kalau karya-karya oratorio yang besar itu biasa diakhiri dengan lagu-lagu yang cukup rumit. Misalnya seperti tadi ya, Rootful, lagunya cukup panjang dengan aransemen yang cukup panjang, cukup rumit gitu. Tapi ternyata karya ini ditutup oleh karya yang singkat, yaitu karya koral. Koral, kalian masih ingat kan ya dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, itu adalah bentuk nyanyian atau himne yang biasa dinyanyikan oleh jemaat. Jadi koral itu biasanya sangat sederhana, cukup sederhana yang mungkin diaransemen lagi oleh Bach, tapi itu menunjukkan bagaimana jemaat itu seharusnya berespon. Nah, jadi dalam karya-karyanya Bach, kalian sudah lihat ya, sudah dengar karya nomor 1, nomor 2 tentang peristiwa waktu Yesus ditangkap. Lalu setelah itu masuk koral. Kenapa? Karena Bach ingin membawa jemaat, ayo loh, mari kita sama-sama merenungkan tentang kematian Kristus. Mari kita merenungkan peristiwa ini. Ini bukan peristiwa yang jauh di luar sana, bukan film yang sedang kamu tonton. Tapi ini adalah peristiwa yang menyangkut hidupmu. Ini adalah peristiwa yang berkaitan dengan hidupmu. Yesus ditangkap karena dia mau menggenapi rencana Tuhan bagi kamu. Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kamu. Demikian juga di dalam karya nomor 40 ini adalah Bach itu ingin mengajak jemaat sekalian, ayo kamu sudah dengar seluruh bagian dari karya ini, Saint John Passion. Dan di bagian akhir, mari kita merenungkan kembali semuanya. Mari kita dengan iman berkata bahwa saya percaya. Nah, karya nomor 40 ini adalah bagian yang menunjukkan imannya jemaat-jemaat. Atau Bach itu ingin mengajak jemaat, ayo kita beriman. Kata-kata dalam lagu ini sangat indah ya, dikatakan, Tuhan, biarlah malaikatmu menjemputku pada hari terakhir nanti. Maksudnya adalah pada hari seharusnya nanti kita akan meninggal. Suatu saat kita bisa mati. Karena memang kita adalah manusia yang rentan, yang bisa sakit dan bisa mati. Tapi Bach mengatakan, Tuhan biarlah malaikatmu menjemputku pada hari terakhir. Dan bawalah jiwaku kepada pangkuan Abraham. Biarlah tubuhku itu beristirahat di dalam kubur. Dan biarlah tubuhku itu menantikan hari penghakiman Tuhan yang akan datang. Jadi biarlah aku masuk ke dalam kubur ketika aku mati. Dan aku akan menantikan hari di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan dikatakan, kenapa saya menantikan hari itu? Karena saya sedang menantikan kebangkitan. Nah, jadi kata-kata selanjutnya berkata apa? Dan bangkitkanlah aku dari kematian ya Tuhan, dan mataku akan melihat Tuhan dengan penuh sukacita. Pada hari penghakiman Tuhan nanti waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, kami yakin bahwa kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan pada hari itu kami akan melihat Yesus Sang Anak Allah. Lanjutannya dikatakan ya, oh Sang Anak Allah, Juru Selamatku, sumber kasih karunia. Saya akan melihat Engkau ya Tuhan, Sang Anak Allah, Juru Selamatku, sumber kasih karunia. Lalu bagian terakhirnya dikatakan, Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doaku, dengarlah doaku. Ini sebuah permohonan, sebuah iman juga, keyakinan bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu bagian sangat terakhir dari lagu ini, kata-katanya adalah, aku akan memujimu selama-lamanya. Nah anak-anak, karya ini diakhiri dengan pernyataan iman dari jemaat Tuhan, bahwa kita yang percaya pada Yesus, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kita memang akan mati tubuh ini, tubuh yang fana ini, tubuh yang tidak bisa bertahan selama-lamanya, tubuh yang bukan immortal, tubuh yang mortal ini, kita akan mati juga memang. Bisa kena sakit, bisa kena penderitaan ini itu, dan kita bisa mati. Tetapi kita percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus, yang mati bersama-sama dengan Dia, kita juga akan dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Pada hari itu kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan dengan penuh sukacita memuji Tuhan selama-lamanya. Mari kita dengarkan bagian ini.
sebuah penutup yang sangat indah. Karya ini dimulai dengan pujian kepada Kristus yang mendorong kita untuk turn our eyes, memandang kepada Kristus, dan dimulai dengan kegelisahan seperti kita akan masuk pada penderitaan Kristus, tetapi diakhiri dengan suatu bagian yang sangat menenangkan, suatu keyakinan yang besar, yaitu apa? Yesus tidak mati selama-lamanya, dia akan bangkit. Dan kita yang percaya pada dia, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Nah, anak-anak sekalian, dari seluruh episode yang sudah kita lakukan sampai saat ini, kita melihat ya bahwa Bach itu adalah seorang komposer yang sangat cinta Tuhan. Dia menuliskan lagu-lagunya tuh dengan penuh hati-hati, dengan penuh hati yang takut akan Tuhan. Dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Maka anak-anak, kita semua juga adalah orang-orang yang menerima karunia dari Tuhan. Pasti dari kita, kalian punya talenta masing-masing. Mungkin ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa bernyanyi, atau kalian ada yang pintar di dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, atau kalian ada yang bagus sekali di dalam bidang-bidang arts dan bidang-bidang yang lain. Mari kita belajar untuk apa? Mempersembahkan seluruhnya. Menggali potensi kita, menggali kemampuan kita, dan mempersembahkan semua itu kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh cinta Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan. Seperti Bach rela menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bach itu sedang mencontoh Kristus yang terlebih dahulu menyerahkan hidupnya bagi kita semua. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di dalam acara Menikmati Musik Agung selanjutnya. Tuhan memberkati.